Aku dan Citra sudah bersama selama 7 tahun. Kami akan menikah hari ini. Aku berhasil melewati tradisi usil pernikahan. Meunier le séquent, permanent peintu. Tapi saat aku pergi menjemput calon istriku sudah ditukar dengan seekor ayam. Apa yang sedang kalian lakukan? Hei, tunggu dulu. Ini tradisi keluarga kami. Pengantin pria harus membebaskan dirinya sendiri sebelum dia mendapatkan pengantin wanitanya. Kalau dia tidak mau, berarti dia tidak mencintainya, kan? Benar kan semuanya? Ya, benar sekali. Katakan padaku. Apakah kamu mencintainya? Tentu saja. Pasti dong. Sepertinya, kamu tidak begitu mencintainya. Kalau begitu, katakan, seberapa besar sebenarnya cintamu padanya? Lihat, dia bahkan tidak mau menjawab. Hari ini, kami akan tunjukkan padamu, seberapa tangguh keluarga pengantin wanita. Ya, ayo, pengantin pria. Kakap, minggir. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Tidak apa-apa. Biarkan saja mereka bersenang-senang. Yang penting aku bisa menikahi Citra pada akhirnya. Ayo, bayar dulu. Biaya masuk. Tidak bayar, tidak masuk. Aku juga. Cuma segitu? Keren. Tambahi lagi. Atau kamu tidak akan masuk? Tapi kita sudah sepakat dengan jumlah ini. Terrace? Tidak mau bayar lebih? Tapi masih berharap bisa melihat pengantin wanitanya? Tapi kami tidak punya uang tunai lagi. Tidak ada uang? Boleh juga. Kalau begitu, suruh pengantin pria berlutut dan merangkak di antara kedua kakiku. Ini memalukan. Masa mempelai pria disuruh merangkak di bawah kaki? Ini tradisi. Kamu nggak harus melakukannya. Baiklah, tapi kalau begitu hari ini, kalian nggak akan ketemu pengantin wanitanya. Kamu. Tout l'on peut cancan, il n'y a un tucu. Iko, jangan lakukan. Ayah, ini jelas-jelas penghinaan. Tradisi makam APAITU, itu adat yang menjijikkan. Kita sudah datang sejauh ini. Citra masih di dalam. Meningucu. Kalau itu tradisi, kita harus menghormatinya. Mempelai prianya mau merangkak di bawah kaki. Ayo. Udah, turun. Ayo, Terascan. Pengantin wanitanya di dalam. Aku di sini untuk membawamu pulang. Apa ini? Ini pengantin wanitanya? Pengantin wanitanya? Lalu Citra di mana? Waktu kalian semua tiba, Malik kena serangan jantung. Kapten Citra buru-buru menyelamatkannya. Ini adat dari keluarganya. Baru pertama kali dengar. I am untuk pengantin wanita. Kalau begitu kami cari babi hutan untuk pengantin pria, oke? Kalian baru saja mengganggu teman kami Eko. Sekarang kalian mau dia pulang bawa ayam? Itu keterlaluan banget. Kalau Malik kena serangan jantung, kenapa manggil Citra? Bukan 112? Kalau darurat banget, pada waktu Kapten Citra sampai sana, dia udah mati. Udah berapa kali si Citra ninggalin Eko? Piwait Malik? Aku udah bilang ini tradisi. Dia cuma perlu bawa seekor ayam betina pulang, itu aja. Masa iya kamu nikah sama ayam? Hei, kamu kan udah dewasa. Memangnya harus segitunya?
Nah bener kan? Segitunya? Jadi tradisi kamu adalah nikah sama ayam? Iko, ayo pergi. Kita nggak usah bahas ini. Kita bicara soal pernikahan. Kalau pengantinnya beneran datang. Iko, kamu beneran mau batalin pernikahan? Citra, ini apa sih? Kamu bilang tanggal pernikahan gak bisa diubah. Aku datang buat menjemputmu, tapi malah kamu kabur ketemu cowok lain. Coba lihat dari sudut pandangku. Aku punya utang budi sama Malik. Kalau dia dalam kesulitan, aku harus ada di sana. Kalau kamu beneran mau nikah sama aku, tolong hargai tradisi keluargaku. Citra. Kamu punya waktu 1 jam. Kalau kamu bisa balik, pernikahan kita lanjut. Kalau enggak, lupakan soal nikah. Untuk selamanya. Kondisi Malik parah. Nanti aku jelasin. Eyo. Aku udah bilang, ini cuma tradisi. Kamu kan udah dewasa. Kenapa harus segitunya? Kalau semuanya cuma soal tradisi, ya cari saja ayam jago, buat jemput pengantinnya. Aku batalin pernikahan ini. Tunggu, kamu ini lelaki makam APSI? 7 tahun bersama Citra, tapi pada akhirnya, aku tetap nggak bisa mengalahkan orang yang sudah menunggu di garis finish sejak awal. Kalau Malik satu-satunya yang dia pedulikan, ya aku yang minggir. Lo. Ayo dong. Kapten Citra sudah merias diri. Sejak pagi-pagi sekali. Kalau Malik tidak tiba-tiba sakit, dia pasti sudah ada di dalam menunggumu. ITU Kin Darat. Tidak bisakah kamu memberinya kelonggaran? Membriquer Longaran? Lalu, siapa yang akan memberiku kelonggaran? Betul, bahu Eko kan memang sudah terluka dari awal. Dia bilang tanggal pernikahan sudah ditetapkan, tidak bisa diubah. Eko datang ke sini dengan kondisi terluka untuk menjemput pengantinnya. Jadi, dia di mana sih? Itu salah dia bagaimana? Dulu saat kebakaran itu, Kapten Citra tidak menyelamatkan Elina. Kita semua berdiri di makam Elina dan bersumpah untuk memperlakukan suaminya seperti keluarga. Itu saja tidak bisa kamu pahami? Kamu ini tipe pria seperti apa? Memperlakukan Malik seperti keluarga. Lalu kenapa aku tidak pernah melihat kalian sekalian menengoknya? Selalu Citra yang berlari menemuinya. Bahkan jika aku demam tinggi, hampir tidak sadarkan diri, dia akan meninggalkan segalanya dan lari menemuinya. Hanya karena Malik merengek, mau makan masakan rumah. Itu karena Sudah. Sampaikan saja pada Citra untukku. Aku, Eko Stone, tidak akan menunggu selamanya. Teman-teman. tidak. Kenapa lukamu? Ya ampun, dan ini membusuk karena ditutupi. Kamu perlu dirawat di rumah sakit untuk debridemen. Sudah kukatakan padamu, jangan pakai bahan yang tidak menyerap keringat. Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan? Hari ini, kamu akan tahu. Betapa cengkanya keluarga penggantin wanita ini. Ya. Menjadi pahlawan itu satu hal, tapi kamu harus menjaga tubuhmu sendiri. Aku akan lebih berhati-hati. Baiklah, sudah selesai. Ingat pakai yang lebih longgar. Terima kasih, dokter. Halo? Iko, Malik sedang 5 sekarang. Buatkan sop ayam, dan bawa ke rumah sakit. Kita ini apa? Sebenarnya, kamu pikir kamu siapa? Menyuruh-nyuruhku? Kira. Kenapa kamu di rumah sakit? Ikut aku. Kamu mau apa? Kamu ikut aku ketemu Malik. Dia nyalahin dirinya sendiri. Karena merusak pernikahan kita. Dia terus-terusan nangis dan nyalahin diri sendiri. Itu nggak bikin dia baikan. Ayo omongin sama dia, bikin dia lega. Dia yang rusak pernikahanku. Terus aku yang harus menghiburnya? Kenapa kamu nggak pernah mikirin perasaan aku? Kamu kan udah dewasa. Kenapa kamu jadi kayak anak kecil? Pernikahan kan bisa dijadwal ulang. Eyo. Iko,
Aku nggak nyangka kamu beneran daring nenggekin aku. Aku nggak pernah bermaksud ngerusak pernikahanmu. Waktu aku pingsan pagi tadi, naluriku yang pertama adalah nelpon Citra. Kamu tahu hubunganku sama Citra. Ngehubungin Citra udah jadi kebiasaan buat aku sekarang. Hei, udahan nangisnya. Dokter bilang kamu nggak boleh bikin diri kamu jadi kayak gini. Ini, makan anggur. Tujuh tahun. Dan kamu nggak pernah rawat aku kayak gini. Nggak sekalipun. Kalau bukan karena Malik, aku nggak akan pernah tahu. Kamu bisa jadi orang yang... Opération Dan Penyayang. Iko, aku bawa kamu ke sini. Buat berdiri kayak lemari? Lihat tuh Malik merasa bersalah banget. Kamu nggak mau ngomong apa-apa? Aku nggak nyalahin kamu. Beneran. Sebenarnya. Aku malah harus berterima kasih. Kamu bantu aku lihat hatinya ada di mana. Kamu udah lihat sendiri kondisi Malik, kan? Aku akan ganti rugi, kita bikin pernikahan lagi. Pulang sekarang, baikin sop ayam, terus bawa ke sini. Nanti pas bawa, jaga nada bicaramu sama Malik. Jangan. Ganti rugi? Seorang perempuan yang nggak ada tempat buat aku di hatinya. Aku udah selesai sama dia. Kamu. Maafkan aku lagi-lagi yang jadi penyebabnya. Sampai Eko marah. Kalau saja Elina masih di sini, aku tidak akan merepotkanmu seperti ini. Elina. Kapten keluar. Pergi saja. Jangan khawatirkan aku. Kapten keluar. Pergi saja. Jangan khawatirkan aku. Elina. Kapten. Kilier. Elina. Pergi saja, Kapten. Elina. Elina, pergi. Kapten pergi saja. Elina, pergi. Ini semua salahku. Kamu kehilangan Elina karena aku. Merawatmu adalah hal paling sedikit yang bisa kulakukan. Jangan khawatirkan Iko. Memangnya kenapa kalau dia marah? Nanti aku akan berusaha membalas budinya. Ya ampun. Ternyata Kapten Citra sudah menikah. Dia sudah jadi juara pemadam kebakaran regional. Selama lebih dari belasan tahun berturut-turut. Siapa sangka, Kapten Citra yang heroik kita, punya sisi lembut seperti ini. Dia praktis, menempel di sisi ranjangnya, merawat suaminya. Hasil tes suaminya, normal kan? Bahkan, Direktur Senior bilang, jantungnya baik-baik saja. Tapi dia tidak percaya pada kehadapan. Dia bersikeras agar dia tinggal untuk observasi. Bukankah itu menunjukkan cinta Kapten Citra itu nyata? Bagi orang luar, mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna, ya kan? Kalau aku sudah sembuh, aku akan pergi dari Tirta Jaya, agar tidak jadi beban lagi. Kamu bukan beban. Tolong jangan pergi. Tapi kalau aku tidak pergi, bagaimana kalau Eko marah padamu? Aku tidak tahu. Lalu kita ini apa? Aku tidak tahu. Ashley. Sup ayamnya sudah siap? Malik sebentar lagi akan dipilangkan. Kamu pikir kamu siapa? Pergi dari sini. Ibu. Aku pulang. Kalian ngapain di sini? Iko. Setelah kamu tutup telepon waktu itu, Malik terus menyalahkan dirinya sendiri. Kamu nggak angkat teleponnya. Jadi dia keluar hari ini. Untuk minta maaf langsung padamu. Baiklah. Kalian sudah kubolehkan. Sekarang pergi. Iko. Sebenarnya, kami datang juga ada alasan lain. Kami perlu bahas sesuatu. Pernikahanmu dengan Citra, waktu itu salahku. Jadi kali ini, semuanya akan katurunkan untuk pernikahanmu. Iko. Bisakah kita kasih Malik kesempatan? Kalau kalian tidak pergi sendiri, aku akan ambil sapu dan menyapu kalian keluar pintu. Anakku. Kamu ngapain? Citra, dia benar-benar datang ke sini untuk minta maaf padamu. Dia bahkan janji
bahwa sebelum akhir bulan ini, kalian akan punya pernikahan lagi. Sudah. Makan dulu. Kita bicara setelah makan malam. Ambil piring dari dapur. Panas. Biar aku yang ambil. Apa? Sekarang kamu ikut campur urusan rumah tanggaku? Malik, kamu baik-baik saja? Malik datang jauh-jauh ke sini untuk minta maaf sama kamu. Dan kamu malah menyiramnya dengan air panas? Masa kamu tega banget sih? Minggir. NAK. Ada APA. Kenapa? Biar aku lihat. Kok bisa sampai terbakar parah gini? Terjadi apa? Citra. Masa dia tega melakukan hal seperti ini? SSSD gak apa-apa. Ayo, biar aku antar kamu ke rumah sakit. Sandal aku. Pelen. Kalau kena air panas, hal pertama yang harus dilakukan adalah siram dengan air dingin. Bukan cuma nelpon. Ambulan terus nunggu. Eko, kamu harus ingat. Kalau kamu kena air panas, pastikan untuk menyiramnya dengan air dingin. Harus pakai air mengalir ya. Dan Iko, aku harap kamu nggak perlu pakai pertolongan pertama ini. Karena meski cuma lecet sedikit, hati ibu bisa sakit. Citra. Tapi kali ini, yang mendorongku dan membuat lukaku makin parah. Adalah Camus. Halo? Iko. Maaf. Aku salah hari ini. Seharusnya aku tidak mengusirmu. Aku janji tidak akan terulang lagi. Apa hakmu berpikir akan ada kesempatan berikutnya? Kenapa tidak? Tolong jangan salah paham. Antara aku dan Malik. Alina Sedetayada selama 2 tahun. Yang kurasakan untuk Malik, hanya rasa bersalah dan kewajiban. Hanya itu. Kalau aku? Bagaimana dengan kewajibanmu padaku? Kita sudah bersama selama 7 tahun. Kupikir meski tidak kukatakan, kau akan mengerti. Aku sudah lelah berusaha mengerti. Kita sudah selesai. Kenapa? Hanya karena aku merawat Malik. Kau mau putus? Kau masih belum paham, ya? Yang ingin ku mengerti adalah, kenapa kau memutuskan aku sekarang? Bagaimana dengan 7 tahun kita? Itu artinya apa? Itu seharusnya berarti apa? Saat kau memilih untuk menikah dan meninggalkanku. Kenapa aku tidak memikirkan? Arti 7 tahun kita? Kali ini, saat kau terluka, dan kau memilih mengusirku. Kenapa kau tidak memikirkannya saat itu? 7 tahun itu artinya apa? Sekarang kita putus. Kau tiba-tiba enggak? Sudah terlambat. Tapi aku memang mencintaimu. Citra. Rasa kewajiban dan bersalahmu lebih kuat dari apapun yang kau rasakan untukku. Saint-Amu. Terlalu murah. Kamu ngapain di sini? Gue baru dengar di luar, kalau kamu dan Citra putus. YK. Gue udah selesai sama dia. Dia sekarang jadi milikmu. Senang sekarang. Hah? Enggak, Eko, bukan begitu maksudnya. Gue beneran gak bermaksud merusak hubungan kalian. Gue beneran gak mikir sejauh itu. Nggak menurutmu yang kamu omongin. Itu konyol banget? Konyol?
Iko. Itu konyol? Kalau emang gara-gara gue, apa gue harus lenyap dari muka bumi? Iko. Apa-apa ini? Tenang dulu. Taruh koreknya. Kalau emang gara-gara gue, ya udah gue akhiri semuanya. Jangan ngelakuin hal bodoh. Gimana kalau Citra bawa regu pemadam? Piut Padamina Penya. Terus lihat kita berdua, terjebak di api bareng-bareng? Menurutmu dia bakal nyelamatin siapa dulu? Gue nggak mau tahu. Padamin apinya sekarang. Kamu harus tahu. Kau gila ya? Jangan buang-buang tenaga. Cipratan air sedikit, nggak bakal bisa padamkan api segede ini. Qu'au Benard Gila. Mau ngapain kau? Aku sudah bilang jelas. Aku mau lihat siapa yang pertama diselamatkan Citra. Le pasin Tangan-mu. Le pas. Minggir, 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 ke area terbuka di sana. Ada APA di dalam? Nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba aja kebakaran. Kamar mana? 306. Ada orang di dalam? Ada. Baru aja ada pasien yang didorong masuk. Kayaknya namanya Eko. APA. Ayo, kita masuk untuk selamatkan orang. Citra bakal datang sebentar lagi. Mari kita lihat siapa yang benar-benar dia selamatkan. Kalau dia pilih aku, maka kau harus benar-benar jauhi Citra. Go. Citra, aku takut banget. Iko. Citra, Malik. Tunggu saja di sini untukku. hey. Aku takut. Tidak apa-apa. Kamu aman sekarang. Iko. Citra yang menyelamatkanku duluan. Mungkin, aku cuma yang paling dekat dengan pintu. Jangan dipikir-pikir. Itu keputusannya. Itu tanggung jawabnya. Captain Citra, penilaian awal kami terhadap pola kebakaran menunjukkan tidak kesalnya Ada di tempat tidur rumah sakit. Kami curiga, itu pembakaran. Dimengerti. Iko. Kamu mungkin tidak peduli kalau mati, tapi Malik masih ingin hidup. Elina sudah meninggal dalam kebakaran itu. Apa kamu ingin melakukan kesalahan yang sama, dan membiarkan Malik juga tewas terbakar? Jadi kamu pikir, kalau aku yang mulai kebakarannya? Terus menurutmu siapa yang melakukannya? Markus aja nggak tega bunuh ikan. Kamu pikir dia mau nyulut api? Kalau sesuatu terjadi padanya, gimana aku bisa menghadapi Elina? Citra. Apa benar cuma rasa tanggung jawab? Yang Camus Razin bu à Marcus? Perasaanmu ke dia? Pernah nggak lebih dari itu? Maksud kamu apa?
Iko, kamu berani-beraninya nyulut kebakaran? Kenapa kamu nggak ikut mati aja? Syukurlah Kapten Citra, nggak jadi sama orang kayak kamu. Kalau kita telat 1 menit aja, kamu sadar nggak apa yang bisa terjadi? Kalau mau mati, itu urusan kamu. Tapi kamu harus narik Markus ke dalam, kamu pembunuh. Dokter, tangani pasien ini dulu. Lukanya lebih parah. Kapten Citra, kaki orang ini, lecet parah dan berdarah. Kalau nggak segera ditangani, bisa kena infeksi serius. Aku bilang dia duluan, jadi tangani sekarang. Kamu pikir, dia bisa salah paham, kamu bersikap baik ke aku, bisa bikin salah pengertian? Akhir-akhir ini dia lagi coba putusin kamu, mungkin, kamu harus cek dia dulu. Nggak apa-apa. Dia udah beberapa kali ngomongin putus akhir-akhir ini. Nanti aku ajak dia bicara dan beresin semuanya. Jangan khawatirin dia. Citra, Kuharap suatu hari nanti kamu mengerti. Begitu seseorang sudah sangat kecewa. Dan Mangambil Keputuzan. Nggak ada jalan untuk kembali. Kali ini, aku nggak akan menoleh ke belakang lagi. Quechua, ada sesuatu yang terjadi. Saya di rumah sakit, dan saya mungkin tidak bisa masuk. Untuk beberapa hari, proyeknya mungkin tertunda. Baik-baik. Kamu fokus istirahat saja. Jangan khawatirkan proyeknya. Jadi, ada kabar tentang dia? Kami menemukannya. Dia ada di rumah sakit kota. Tapi sekarang dia sudah pergi. Kami kehilangan jejaknya. Terus cari. Kamu harus menemukannya. Mengerti. Tolong. Seseorang, tolong aku. Tolong. Seseorang tolong aku, lepaskan aku. Kalian semua gila. Siapa kau bajingan? Kau cari mati. Halo? Saya mengirim Malik dengan obatmu. Kamu bawa kemana? Kemarilah sekarang. Mengerti. Mereka seharusnya pingsan, untuk sementara waktu. Hei, kamu. Aku akan menemukanmu. Citra, kamu baik banget. Jadi, sudah jelasin ke Eko? Belum. Dia memblokirku. Dia mungkin masih ngambek. Toh, berarti dia pasti marah. Tidak. Hubungan kalian gak boleh berakhir seperti ini, karena aku akan ke rumahnya buat minta maaf sekarang juga. Kamu baik-baik aja? Kamu ngapain? Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Sebentar lagi, aku akan ke rumahnya, dan jelasin semuanya sama dia. Ya, kenapa nggak sekarang aja? Nanti aku takut, kalau waktunya keburu lama, dia bakal... Oak. Aku berangkat sekarang. Kamu rawat baik-baik lukamu ya. Apa ada yang makan? Buah naga hari ini? Aku hampir aja disiksa sampai mati. Sama pasien di ranjang 28. Hei, kecilin suaranya. Itu suaminya Kapten Citra. Ranjang 28, Marcus. Aku nggak peduli dia suami siapa. Semua indikator fisiknya sempurna normal. Dia cuma luka bakar ringan. Dia sama sekali nggak perlu dirawat inap. Dia maksa pura-pura. Kondisinya parah banget. Tiap setengah jam dia ribut. Menurutku dia cuma pura-pura. Ngapain dia pura-pura? Tentu saja itu buat dapetin perhatian Kapten Citra. Manja banget. Harusnya dia aktingnya di rumah aja. Ngapain dia harus menyiksaku di sini? Hidup perawat juga penting. Pura-pura.
sudah kembali? Marcus, jujurlah padaku. Apa selama ini kamu cuma berpura-pura? Berhasil. Pura-pura APA? Lukamu tidak separah itu. Kamu cuma pura-pura. Citra, kamu benar-benar pikir aku berbohong padamu? Kalau aku bohong, masakan aku mau melewati semua ini? Aku tersiram air mendidih, hampir terjebak dalam kebakaran. Aku bisa saja mati. TAPI. Yang kuinginkan, hanyalah kebahagiaanmu dan Eko. Kalau kamu benar-benar berpikir, aku memalsukan semua ini, ya sudah, tinggalkan aku sendiri. Percayalah bersama Eko. Menikahlah. Aku minta maaf. Aku salah menilaimu. Tidak apa-apa. Kamu harus pergi menemui Eko, dan jelaskan semuanya. Perawat akan merawatku. Baiklah. Eko. Aku tidak percaya Citra, masih terpaku padamu. Kalau baju jenggon salahkan aku, karena memperkeruh keadaan. Qu'est-tu as? Bugnya sudah diperbaiki. Proyek iNexus kembali berjalan lancar. Eko, tugasmu di sini selesai. Kamu dipecat. Kenapa? Ini tentang perselingkuhanmu. Beritanya sudah tersebar kemana-mana. Sangat merusak citra perusahaan. Dan kamu masih berani bertanya kenapa? Perselingkuhan? Milicu? Ketua, ini palsu. Ini palsu. Aku tidak pernah selingkuh. Ini semua dibua-bua. Dan fotonya buram. Tidak ada yang meyakinkan dari semua ini. Aku tidak peduli itu benar atau tidak. Tapi kamu telah merusak reputasi perusahaan. Itulah masalah sebenarnya. Serahkan surat pengunduran dirimu besok. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan itu. Proyek iNexus sangat penting. Kamu tidak bisa begitu saja menghentikannya. Tidak ada orang lain di perusahaan yang bisa. Siapa sih yang menyebarkan rumor ini? Allô? Eko, aku sangat kecewa padamu. Jadi apa yang kamu katakan saat kita putus? Semua itu hanya alasan. Kamu sudah selingkuh selama ini. Aku tidak. Masih menyangkal? Ini ada di semua berita. Kamu pikir aku belum melihat beritanya? Jika kamu punya rasa benar dan salah, kamu akan melihat betapa palsunya laporan berita ini. Baiklah, jika kamu begitu bersikeras untuk percaya omong kosong itu, maka aku tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Ketua, kami telah menemukan orangnya. Benarkah? Nama orang itu Eko. Kapten pemadam kebakaran di Tirta Jaya. Pacar Citra. Serius? Dia punya pacar? Katanya, Marika Sedeputus. Ini informasi kontak Eko. Satu hal lagi. Yah, Eko dipecat. Dari perusahaannya, Grup Origin. Bagus. Kalau mereka tidak mau dia, aku mau. Hei, itu bukan Eko? Apa, kamu dipecat? Aku yakin melihatmu di berita karena selingkuh. Kamu benar-benar mengecewakan Citra. Layak kamu kehilangan pekerjaan. Tapi sekarang kamu nganggur dan jomblo. Menyedihkan sekali. Aku tidak selingkuh, dan aku tidak pernah sekalipun mengkhianati Citra. Kakap. Hemat saja tenagamu. Mulai sekarang, aku akan menjaga dengan baik Citra untukmu. Apa ini ulahmu? Apa yang kamu bicarakan? Desas-desus selingkuh palsu itu, kamu yang menyebarkannya? Entah itu benar atau tidak, itu tidak penting lagi. Nasihatku, kemas barang-barangmu sekarang juga. Dan bersiaplah mengantar pesanan. Allô? Siapa ini? Aku ketua grup Apex.
Sorry, bagaimana kalau bekerja untukku, sebagai kepala, proyek I? $10 juta setahun. Jadi maksudmu, kau ingin aku jadi kepala proyek I dengan gaji tahunan 10 juta? Kau serius? Sungguh-sungguh. Aku akan bentuk departemen khusus. Kau akan jadi general manager. Tapi, Grup Apex berada di Tirta Jaya, dan itu salah satu perusahaan terbaik. Kenapa tiba-tiba memilihku? Karena aku menghargai keahlianmu. Kerjakan dengan baik, dan kau juga akan dapat dividen saham akhir tahun. Ada APA? tidak ada apa-apa. Aku melakukan tindakan heroik beberapa hari yang lalu, menyelamatkan seseorang, dan sedikit terluka. Orang asing sama sekali? Ngapain repot-repot? Tidak ada alasan khusus. Aku lihat ada orang dalam kesulitan dan menolongnya. Itu namanya punya hati nurani. Bertanggung jawab. Lagipula, Gadis itu. dalam keadaan yang buruk. Kalau aku tidak turun tangan, entah apa yang akan terjadi. Iko, kamu ngapain di sini? Jangan bilang kamu ke sini mau melamar kerja di perusahaan kami ya. Orang yang punya perselingkuhan, segudang skandal, melekat pada namanya, dan kamu pikir bisa kerja di sini? Kamu mau menghancurkan reputasi kami? Sebenarnya, kamu salah. Aku ke sini bukan untuk melamar. Aku sudah kerja di sini. Lagipula, Posisiku lebih tinggi darimu. Sebagai general manager, berdasarkan APA, Karena faktanya aku lebih baik darimu. Tidak seperti orang yang main kotor, dan menjigal orang dari belakang. Dazar penche-cul. kalau kamu terus bicara seperti itu, Menurut aturan perusahaan, kamu harus. Mangormati hiérarchie. Mulai sekarang, kalau lihat aku di kantor, Tunjukkan Raza Orma. Departemen I. Aku bahkan belum pernah dengar departemen itu. Sorya, tolong aku. kamu ngapain sih? Lagapa, Manajer Umum Departemen I? Sebagai kepala HRD, kok saya tidak pernah dengar perusahaan punya Departemen I? Departemen yang baru saja didirikan ketua. Beliau tidak memberitahu Anda? Walaupun ketua baru saja mendirikannya, Surya seharusnya tetap mengetahuinya. Menurut saya, Anda cuma bukan manajer umum apa-apa. Jujur saja, menyusup ke grup Apex, sebenarnya mau apa? Kamu lagi. Kamu bilang saya menyusup ke perusahaan. Ada buktinya? Bukti apa lagi yang kita butuhkan? Surya, sebagai kepala HRD, tidak pernah mendengar tentang Anda, tidak pernah mewawancarai Anda. Bagaimana Anda bisa diterima kerja? Betul. Lalu ada Departemen I ini. Tiba-tiba saja muncul. Iko, mau keluar sendiri, atau kami panggil Satpam. Dan suruh mereka, anggap Anda mata-mata perusahaan, dan tangkap? Apa yang terjadi? Daripada bekerja, kenapa berdebat begini? Ketua, kami menemukan mata-mata perusahaan. Mata-mata perusahaan. Betul. Orang inilah yang memalsukan identitas dan menyusup ke perusahaan kita. Sialnya, dia tidak tahu struktur perusahaan kita. Jadi dia mengarang Departemen I palsu dan peran manajer umum untuk menipu orang. Pikat dia. Baik, saya akan pecat dia sekarang dan usir dari perusahaan. Saya bilang, kamu dipecat. Ketua, apa Bapak sudah hilang akal? Mengapa Bapak memecat saya? Sebagai kepala HRD. Tanpa menyelidiki kebenarannya dulu, Bapak seenaknya saja memecat orang? Perusahaan kita tidak membutuhkan orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Tunggu, tapi dia, Dia kenapa? Saya yang membawanya masuk. Dia baru saja mulai, dan Bapak mau memecatnya langsung? APA, posisi Bapak lebih tinggi dari saya?
Bapak pikir bisa membatalkan keputusan saya? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Ketua, saya mohon pada Bapak, beri saya satu kesempatan terakhir. Tolong, sekali lagi saja. Peng Peng, bawa dia untuk proses pemecatannya. Ini. Ayo pergi. Baiklah. Sekarang gangguan itu sudah hilang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah pengumuman. Siang ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota akan mengunjungi pabrik kita. Untuk demonstrasi keselamatan kebakaran, kita butuh 2 sukarelawan. Ada yang mau? Dinas Pemadam Kebakaran Kota? Ketua, apakah para sukarelawan itu dalam bahaya? Ya, karena mereka akan mensimulasikan melarikan diri dari tempat kebakaran. Jadi ya, ada sedikit risiko yang terlibat. Tidak ada sukarelawan? Kalau begitu, saya terpaksa memulai sisireng. Captain Citra, mengapa tidak kamu yang pilih? Captain Citra. Seperti yang kuduga. Itu dia. Captain Citra, menurutmu siapa yang cocok jadi relawan untuk latihan ini? Aku yang akan melakukannya. Ketua, biar aku yang urus. Baiklah, masih kurang 1 orang. Kalau gitu, bagaimana kalau kita minta Bapak Eko yang melakukannya? Sebagai manajer departemen baru, dia harus memberi contoh. Kamu. Tidak masalah. Bagus. Kalau begitu, ayo kita ke bengkel kerja, Oak. Bengkel kerja dekat grup Apex, penuh dengan bahan yang mudah terbakar. Itulah sebabnya latihan kebakaran sangat penting. Latihan ini berfokus pada melarikan diri dari kebakaran, dari lantai tinggi, menengah, dan rendah. Kenapa tidak pakai tangga saja? Betul, pakai tangga saja. Dalam simulasi ini, api sudah menjalar ke tangga, dan seluruh ruangan benar-benar tertutup. Terus gimana caranya kita keluar? Setiap ruangan punya tirai. Kita akan pakai potongan kain ini sebagai pengganti tirai. Gunakan beberapa potong kain, ikat jadi satu, kencangkan untuk jadi tali pengaman, lalu turun dari jendela. Nah sekarang, mari kita sambut kedua relawan kita untuk memulai latihan kebakaran. Ayo kita mulai. Ini nggak bakal jadi masalah kan? Jangan khawatir. Di bawah ada matras. Kamu akan baik-baik saja. Iko. Ini lantai 5 tahu. Jangan sampai kamu terluka. Citra pasti bakal khawatir banget. Urus dirimu sendiri dulu. Aku sedang membicarakan diriku sendiri. Tapi kalau aku terluka, Citra pasti akan sedih. Tapi kamu? Kalau si penipu ini terluka, Citra mungkin malah senang. Orang yang memfitnahku akan kucari cepat atau lambat. Oke, ayo, cepat, ayo. Kalau kamu menghadapi kebakaran, kamu bisa ikuti cara ini untuk melarikan diri. Tapi kamu harus ingat, lantainya nggak boleh terlalu tinggi. Dan, hanya gunakan ini sebagai upaya terakhir. Ya ampun, dia baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Citra, syukurlah kamu di sini. Iko,
kamu baik-baik saja? Kenapa kamu memindahkan matrasnya dari bawah dia? Lihat dia, lihat betapa parahnya. Matras ini terlalu kecil. Aku hanya khawatir penempatannya tidak tepat. Mereka berdua bisa saja terluka. ITU Kin Darat, aku hanya bisa menyelamatkan satu orang. Kamu janji tidak akan ada apa-apa. Ya. Bagaimana aku bisa tahu mereka berdua akan jatuh bersamaan? Kamu, Qui tu as? Tu capes. Bahkan jika matrasnya lebih besar, kamu tetap tidak akan menyelamatkanku. Apakah itu tipe orang yang kamu kira aku ini? Sudah kukatakan, ITU Kin Darat. bahkan dalam keadaan darurat, itu bukan alasan untuk caramu bertindak. Malik jelas, baik-baik saja. Lihat Eko, lihat betapa parah jatuhnya. Tapi kamu sama sekali tidak peduli padanya. Siapa yang kepedulikan? Bukan urusanmu. Tapi kamu begitu khawatir tentang Eko. Dia baru saja keluar dari perusahaan, dan sekarang dia ada di tempatmu. Jadi itu Sari, dialah wanita lain ITU. Selingkuh? Perselingkuhan? Perselingkuhan apa? Aku tidak berselingkuh. Kamu masih menyangkalnya? Ini sudah tersebar di mana-mana. Apakah wanita di foto ini adalah kamu? Ini palsu. Foto ini palsu. Hasil editan. Iko, seorang pria sejati harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini sudah tersebar di mana-mana, apalagi yang mau kamu sangkal? Benar, aku tahu di hadapan Citra, kamu terlalu gengsi untuk mengakuinya, karena kalian berdua pernah pacaran, tapi kalian sudah putus sekarang. Mengaku saja ya? Kalau saja aku tahu kamu selingkuh, aku tidak akan pernah setuju untuk menikah denganmu. Untungnya, pernikahan itu tidak jadi. Atau aku akan menyesal seumur hidup. Wajah di foto ini bahkan tidak jelas. Sudah jelas ada orang yang berusaha menjebakku. Kalau aku tidak salah. Berita ini di bua-bua, olemu. Tunggu, bukan kamu. Sudah, di saat seperti ini, kamu masih berusaha menyalahkan Markus lagi? Apa gunanya? Camus. Kalau wanita di foto ini bukan kamu, maka aku sarankan kamu buka mata. Menyimpan orang seperti itu di perusahaanmu hanya akan mencoreng reputasinya. Terima kasih atas peringatannya. Namun, kamu benar tentang satu hal. Aku adalah wanita lain Eko. Sudah kuduga. ITU tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Sari jadi wanita lain itu? Foto perselingkuhan palsu itu benar-benar aku yang buat. Orang di foto-foto ini. Jadi apa kalau Eko selingkuh? Dia pria baik. Dia bersamamu selama 7 tahun. Bagaimana perlakukanmu padanya, hah? Kalau dia selingkuh, itu karena kamu. Maksudmu apa? Kalau aku jadi Eko, dan ada orang lain dan aku sama-sama dalam bahaya. Kalau pacarku sendiri, malah menyelamatkan pria lain dulu. Aku juga akan hancur. Hubungan ini, bahkan tidak layak diperjuangkan. Sebagai kapten pemadam kebakaran, aku harus memperlakukan semua orang sama. Dan sebagai pacarku, seharusnya dia lebih pengertian. Jadi, di matamu, aku selalu cengeng? Aku salah? Kalau aku secengeng itu, aku sudah putus denganmu. Pertama kali kamu kabur urus Markus, dan tidak biarkan berlarut sampai sekarang. Kenapa tunggu sampai sekarang? Berhenti memelintir kata-kataku. Kamu yang memelintir kata-kata. Iko, jangan buang-buang napas lagi untuknya. Ayo kita bawa kamu ke rumah sakit. Untungnya, tidak parah. Istirahat saja beberapa hari. Kamu yang atur. Kenapa kamu yang merawatku? Aku yang mengirimmu ke latihan itu. Kamu jadi terluka, jadi aku merasa bertanggung jawab. Merawatmu adalah hal minimal yang bisa kulakukan. Ketua, kita punya masalah besar. Rencana proyek kita untuk konferensi pengembangan bisnis Tirta Jaya telah bocor. APA, siapa yang membocorkannya? Kami belum menemukan siapa pelakunya. Tapi kemungkinan besar Surya. Lanjutkan penyelidikan. Ya, Ketua. Ada apa? Apa konferensi investasi ini? Benar-benar sepenting itu?
Konferensi investasi ini, sebagian besar perusahaan di Tirta Jaya akan hadir. Setiap perusahaan mempersiapkan sebuah proyek. Proyek yang menang akan mendapat pendanaan 5 triliun rupiah. Dan akan ditetapkan sebagai proyek dukungan prioritas Tirta Jaya untuk beberapa tahun ke depan. Itu hal yang sangat besar. Perusahaan telah mengerjakan proyek ini hampir setahun. Kami tadinya akan menang, tapi sekarang sudah bocor. Konferensi investasi itu hanya tinggal 2 minggu lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu percaya padaku? Ya. Jika kamu percaya padaku untuk hal ini, luncurkan kembali proyeknya. Meluncurkan kembali proyek? Tapi tunggu, tinggal 2 minggu lagi. Proyek seperti apa yang bisa kamu selesaikan hanya dalam 2 minggu? Acupunia, Semuadata, Intuc, Nexus AI. Begitu aku urus semuanya. 2 minggu lebih dari cukup. Nexus AI? Bukankah itu proyek yang dipersiapkan grup Zenith bertahun-tahun? Kudengar, seharusnya yang paling tinggi. Sistem pemodelan AI saat ini, dan hampir selesai. Aku yang membangunnya dari nol. Semua patennya milikku. Mereka memecatku. Artinya mereka juga tidak menginginkan proyek ini lagi. Sempurna, aku akan segera memulai proyeknya. Kalau aku jadi Eko, terjebak dengan orang lain, tapi pacarku malah menyelamatkan orang lain dulu. Aku juga pasti hancur. Hubungan seperti itu tidak layak diperjuangkan. Mungkinkah aku yang salah selama ini? Eko dan Sari bahkan tidak saling kenal. Bagaimana mungkin dia berselingkuh? Ini, foto-foto ini palsu. Tunggu, jadi dia tidak selingkuh? Hai, Myra. Tentang laporan akhir soal kebakaran rumah sakit itu. Ada kabar terbaru? Sudah jelas semua. Eko tidak ada hubungannya dengan itu. Oak. Kalau begitu, bisa kamu periksa hal lain untukku? Selidiki Malik dan Elina. Bagaimana mereka bertemu? Gali lebih dalam. Oak. Kamu ngapain di sini? Citra, dengan semua yang terjadi, aku khawatir kamu akan kesal. Hanya ingin mengecek kondisimu. Mau kemana buru-buru banget? Rumor tentang Eko selingkuh itu palsu. Kebakaran rumah sakit itu juga kecelakaan. Aku salah menilainya. Itu tidak benar. Kamu tahu dari mana? Aku menyelidiki sendiri. Jadi sekarang aku akan mencarinya, dan minta maaf. Citra, tapi dia sudah sangat dekat dengan Sari. Kamu lihat itu, kan? Sari bahkan mengakui hubungannya dengan Eko. Terima saja, dia tidak mencintaimu lagi. Citra, jangan keras kepala soal ini, oke? Kalau begitu, aku tetap harus menanyakannya langsung dan mendapatkan kebenaran. Silakan masuk. Makan buah, sayang. Terima kasih, Ibu Eko. Siapa itu? Dadeng. Kamu mau apa di sini? Ibu Eko. Eko ada di rumah? Eko. Kamu mau apa? Eko. Maafkan aku. Aku salah menilai kamu. Kamu tidak pernah berselingkuh. Kamu juga tidak melakukan pembakaran. Ini salahku. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Aku tahu aku salah. Bisa kamu maafkan aku? Oh, benarkah? Kalau begitu, salah tentang apa tepatnya? Aku. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Cuma itu? Kamu masih belum paham apa kesalahanmu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, karena kita sudah selesai. Tidak. Kamu tidak pernah berselingkuh. Sorry Buchan, wanita lain itu. Kenapa kita tidak bisa kembali bersama? Kembali bersama? Citra, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu bukan anak kecil lagi. Tidak bisakah kamu? Tu rends naïf, c'est liquide? Di antara kita, tidak ada kesempatan lagi.
Iko. Kamu, Aku baru saja dari rumah Eko, dan aku dengar apa yang kamu katakan. kenapa kamu di sini? Itu benar-benar bukan urusanmu, Nona Citra. Kamu dan Eko sudah tidak bersama lagi. Kata siapa? Eko hanya sedang marah saat ini. Aku tidak percaya dia akan menyerah padaku. Kamu seharusnya menyerah saja. Ini salahmu. Kamulah yang melepasnya duluan. Kalau begitu, orang lain yang akan mendapatkannya. Banyak wanita di luar sana yang lebih baik dan lebih cantik daripada kamu. Aku tidak percaya. Eko akan membuang 7 tahun. Begitu saja. Aku akan merebutnya kembali. Begitu, kita lihat saja nanti. Iko, ini rumah yang kamu beli untuk kita memulai hidup. Rumah ini dipenuhi semua momen kecil dari hidup kita bersama. Aku tidak percaya. Kamu rela untuk melepaskan 7 tahun terakhir ini. Citra. Citra, kamu sangat ingin menemuiku. Ada apa? Markus, aku butuh bantuan. Bisa kamu berikan kotak makan siang ini kepada Eko? Maksudmu apa? Aku salah paham sama Eko. Dia masih marah banget sama aku. Aku mau berusaha baikan sama dia. Aku dulu selalu bikinin dia bekal buat kerja, setiap hari. Tapi sekarang, aku nggak bisa sembarangan datang ke kantornya. Jadi, tolong sampaikan ini ke dia ya. Marcus, kamu akan dukung aku buat balikan sama dia kan? Aku dukung kamu. Oh, aku harus berangkat kerja dulu. Aku bakal telat nih. Makasih ya. Bapak Eko, lagi sibuk ya? Mau apa? Jangan marah-marah dulu, Bapak Eko. Kita kan kerja di perusahaan yang sama. Aku cuma mau ketemu kamu. Ada masalah? Aku lagi kerja. Kalau nggak ada urusan lain, silakan pergi. Citra minta aku kasih ini ke kamu. Ini bekal makan siang kamu? Ini. Ketua. Ini yang diminta Kapten Citra. Buat aku antarkan. Beberapa hari terakhir ini, untuk membawa grup ini ke konferensi investasi, kamu hampir tidak makan apa. Kamu menyiksa dirimu sendiri. Hari ini kamu harus istirahat. Aku ajak kamu makan enak. Ayo. Citra, aku bawa makanan untuk Eko, dan dia langsung membuangnya ke tempat sampah. Lalu dia berani bilang bahwa dia takut aku meracuninya. Iko, haruskah kamu begitu kejam? Bukankah ini milik grup Zenith, AI Nexus? Jangan bilang Eko berencana memakai ini untuk konferensi investasi grup Apex sebagai proyeknya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, Bapak Wijaya. Saya ada usulan bisnis yang ingin saya diskusikan. Saya penasaran, apakah Bapak mungkin tertarik?
Hei, Eko, aku tidak sabar melihat ekspresi wajahmu besok di konferensi investasi. Saat proyek yang kau kerjakan mati-matian dihapus bersih. Ekspresi wajahmu itu, aku tidak percaya bahwa setelah kau kehilangan segalanya, Citra akan menerimamu kembali. Kapten Citra, lihat ke sini. Oak. Apakah semua bahan sudah siap? Jangan khawatir. Semua sudah siap. Konferensi investasi ini adalah segalanya. Ini bukan hanya tentang masa depan perusahaan. Ini tentang masa depanku. Selamat datang di Tirta Jaya, Bapak Widodo, dan Bapak Danu. Untuk konferensi investasi ini, kami berterima kasih atas dukungan kalian berdua. Tirta Jaya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kami juga sedang mencari perusahaan-perusahaan yang menjanjikan. Bapak Widodo, sorry kan datang hari ini kan? Bagaimanapun juga, hari ini taruhanmu dengannya jatuh tempo. Anak itu, dia, sangat keras kepala. Aku ingin dia menikah dengan keluarga Vance, dan dia malah menolak. Dia bahkan bertaruh denganku, berkata kalau dia berhasil mendapatkan investasi, aku harus membatalkan pertunangan. Danu, kau tidak bisa menyalahkanku. Dia adalah satu-satunya putri kesayanganku. Saat itu, aku tidak punya pilihan selain setuju. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Bahkan jika pernikahan perjodohan kita dibatalkan, aku akan memenangkan hati Sari dengan caraku sendiri. Proyek Grup Apex, Teleboker Ola Orang-Orangku. Bagaimana mungkin dia mendapatkan investasi sekarang? Ayo, siap-siap, kamu yang pertama. Bapak Wijaya, bagaimana kabarnya? Jangan khawatir, aku sudah menghapus semua datanya. Nanti saat waktunya tiba, dia hanya akan melihat layar kosong. Oke, bagus, kerja bagus. Uangnya sudah dikirim ke rekeningmu. Berandal Eko itu benar-benar nekat membawa data iNexus bersamanya. Dia cari masalah. Walaupun dialah yang membangun proyek ini dari nol, seharusnya itu tetap milik grup Zenith. Baiklah, selamat datang semuanya di konferensi pengembangan bisnis Tirta Jaya. Dalam konferensi investasi ini, proyek teratas akan menerima investasi sebesar 5 triliun rupiah. Selain itu, keluarga Widodo dan Danu akan menambahkan 5 triliun rupiah lagi. 5 triliun rupiah. Aku tidak percaya, keluarga Widodo dan Danu dari Jayakarta ada di sini. Kupikir mereka hanya penonton. Ternyata mereka juga berinvestasi. Artinya totalnya akan mencapai puluhan triliun rupiah. Aku penasaran perusahaan mana yang akan mendapatkannya. Pertama, mari kita sambut dengan hangat Eko dari Grup Apex untuk memperkenalkan proyek perusahaannya. Tepuk tangan untuk Bapak Eko. Selamat siang, semuanya. Saya Eko dari Grup Apex. Saya di sini untuk mempresentasikan proyek perusahaan kami. Model iNexus. Ini adalah model AI. Multi-domain. Sudah sepenuhnya dikembangkan dan siap digunakan. Selanjutnya, izinkan saya jelaskan detailnya. Apa-apaan ini? Kenapa langsung bermasalah? Apa yang terjadi? Kenapa dari awal langsung gagal? Salaku. Datanya bermasalah. Akan segera kuperiksa. Maaf sekali. Seberapa parah? Seseorang merusak dataku. Tepat saat aku mau naik panggung. Datanya rusak. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Tapi, Biar aku perbaiki datanya dulu. Eko, apa yang terjadi? Bukan urusanmu.
Tapi aku khawatir padamu. Citra, biar ku jelaskan sekali lagi. Kita sudah selesai, benar-benar selesai. Aku tak butuh perhatianmu, Lagipula. Ini masalah perusahaanku. Ini juga tidak ada hubungannya denganmu. Iko, kenapa kau bisa seperti ini, bicara seperti itu pada Citra? Tapi Citra... Gue cuma mau belain Citra. Lu mukulin gue. Biar gue lihat. Udah lama banget gue pengen ngelakuin itu. Emangnya lu nggak pantas? Iko, gimana bisa lu mukulin orang? Dulu lu nggak pernah kayak gini. Sebenarnya Malik ngapain sih? Sampai-sampai lu benci banget sama dia? Citra, kalau Eko mukulin gue, bisa bikin dia tenang. Ya udah biarin aja. Udah deh, jangan pura-pura polos. Lu ngapain aja? Lui s'en dirit au appaillant glu la cuin. Gue ngapain? Iko, hubungan gue sama Citra selalu bersih, nggak ada apa-apa. Justru lu yang picik. Lu nggak tahan sama gue. Gue pernah bilang gitu? Terus lu ngomongin apa? Qui n'a pas lu Takatik? Data AI Nexus? Lu hampir ngerusak semua kerja keras gue selama ini. Jadi ternyata lu... Kecua. Jadi gara-gara dia bilang gitu, langsung gue yang disalahin? Bukti aja nggak ada. Masa dia bisa fitnah gue senaknya? Untungnya, semalam, gue matiin kamera pengawas di kantornya. Mustahil mereka bisa lacak balik ke gue. Betul? Nggak bisa asal nuduh orang baik. Tanpa alasan. Masa sih Malik mungkin ngerjain hal kayak gitu? Orang baik? Ini yang lu sebut orang baik? Wah. Iko, aku nggak sabar nunggu besok, di konferensi investasi. Buat lihat muka kamu waktu proyek, yang udah kamu kerjain susah payah, berhari-hari, tiba-tiba hilang begitu saja, itu bakal luar biasa. Begitu kamu kehilangan segalanya, aku ragu, Citra masih mau kembali padamu. Ini nggak mungkin terjadi. Pasti kamu nggak tahu, komputerku punya kamera keamanan terpasang. Semua terekam, dari kamu menyelinap ke kantorku, sampai kamu menghapus dataku, semuanya. Sampai kapan kamu mau terus berbohong? Aku, Apa kamu tahu betapa pentingnya data Eko buat perusahaan ini? Kecua, aku cuma... Kakak, jangan bicara lagi. Mulai sekarang, kamu bukan lagi karyawan grup Apex. Aku akan pastikan tindakanmu diumumkan ke publik. Aku akan usahakan sampai nggak ada perusahaan di Tirta Jaya yang berani mempekerjakanmu. Kecua, aku tahu aku salah. Aku akan perbaiki, sumpah. Kumohon, kasih aku satu kesempatan lagi. Lia? Ini Markus yang sebenarnya. Pria yang kamu kira adalah Markus yang gak berbahaya. Sekarang kamu ngerti kenapa aku mukul dia? Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Citra, aku tidak punya pilihan. Quelle obéis-tu? Qu'attaquant pas d'accu? Alasan apa yang bisa membuatmu menghapus data proyekku? Citra, ulang tahunmu sebentar lagi. Aku ingin memberimu hadiah ulang tahun yang spesial. Tapi aku agak kekurangan uang. Jadi grup Zenith menghubungiku. Mereka ingin aku menghapus data Eko. Mereka menjanjikanku uang yang sangat banyak. Kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini, bahkan demi uang sekalipun. Aku tahu yang kulakukan salah. Tapi semua ini kulakukan untukmu. Aku, À la Zanyan vous meniez Dican. Iko. Tolong maafkan Marcus. Dia melakukannya hanya karena aku. Kenapa aku harus memaafkannya? Dan siapa yang akan menanggung kerugian perusahaan? Eko, apakah ada cara untuk mengembalikan data itu? Suda Dipulican. Aku akan kembali ke panggung dan menyelesaikan presentasi. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Iko. Sekarang setelah semua perusahaan selesai mempresentasikan proyek mereka, oleh karena itu, saya nyatakan bahwa pemenangnya dengan suara terbanyak adalah Grup Apex.
Sari berhasil mendapatkan investasinya. Jadi pertunanganku dengannya. Battle. Pergi dan selidiki. Orang yang meneliti AI Nexus. Cari tahu latar belakang mereka. Kamu tidak akan lepas dari pertunangan ini. Berkat kamu, Apex berhasil mendapatkan investasinya. Hanya melakukan tugasku. Aku kan bagian dari tim. Ini bukan cuma soal uang. Ini berarti aku memenangkan taruhan dengan ayahku. Tidak ada pernikahan perjodohan untukku. Pernikahan perjodohan? Sebenarnya, aku anggota keluarga Widodo dari Jayakarta. Kami punya pertunangan dengan keluarga Danu. Tapi aku tidak mau menikahi Danu Vance. Jadi ayahku dan aku membuat taruhan. Jika aku bisa sukses di Tirta Jaya dan membangun perusahaan, dan di konferensi investasi, mendapatkan investasi ini, pernikahan perjodohan itu akan dibatalkan. Pantazan. Kamu begitu bertekad memenangkan konferensi itu. Syukurlah. Semuanya berjalan lancar. Legenya. Nona sorry. Ketua ingin bertemu kamu. Jangan khawatir. Aku akan pastikan dia. Menepati pertunangan itu. Pernikahan Widodo Danu adalah situasi saling menguntungkan. Kalau begitu, aku serahkan pada Bapak Widodo. Lupakan saja. Aku tidak akan menjalani pernikahan perjodohan itu. Aku sudah punya pria. APA. Sudah kubilang, aku punya pacar. Sorry. Bahkan jika kamu menentang pernikahan perjodohan itu, nggak perlu membuat-buat kebohongan seperti itu. Kamu pikir aku bohong? Bagaimana kalau ku beritahu? Pria yang baru saja di atas panggung itu? APA. Kamu. Bahkan jika kamu punya pacar, putus saja dengannya. Aku ragu Bapak Widodo akan pernah menyetujui hubungan kalian berdua. Benar kan? Dia bukan pacarku. Dia suamiku. Kami sudah menikah. Menikah? Siapa bilang kamu boleh melakukan itu? Terus kenapa? Masih mau pernikahan perjodohan itu? Atau mungkin, Bapak Danu tidak keberatan kalau aku sudah menikah? Aku tidak percaya kamu tidak akan menikah semudah itu dengan seseorang yang tampaknya tidak punya latar belakang sama sekali. Tidak percaya padaku? Baiklah. Kalau begitu, akan kudapatkan akta nikahnya. Dan kutunjukkan padamu. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya, kamu akan menjalani pernikahan perjodohan itu tanpa protes. Baik. Iko. Menikahlah denganku. Dengga. Pernikahan palsu. Apa-apaan ini? Ayahku mencoba memaksaku untuk menikah secara perjodohan. Jadi aku bilang, kami sudah menikah. Tapi mereka mau lihat akta nikah aslinya. Jadi kamu harus ikut buat yang asli bersamaku. Wah, tidak. Kita nggak perlu benar-benar menikah. Yang kita perlukan cuma membuat yang palsu berdua. Dan mencegah mereka mengetahuinya. Itu saja. Setuju? Baiklah, aku akan membantumu. Citra. Tentang konferensi investasi itu, aku salah. Maafkan aku, tapi kamu harus tahu, bukan seperti itu diriku. Kali ini, aku cuma kehilangan kendali. Tapi masalahnya, aku melakukan semua itu untukmu. Aku tahu kamu bukan seperti itu. Tapi kamu nggak perlu. Hanya untuk membelikanku hadiah. Melakukan hal seperti itu. Aku senang kamu bisa memaafkanku. Citra. Ada APA? Kamu baik-baik saja? Kepalaku pusing. Aku lemas sekali.
Ayo, biar aku bantu kamu ke kamar untuk istirahat. Kamu mau apa? Marcus, kamu mau apa? Pasti kamu merasa tidak enak badan. Biarkan aku membantumu. Kamu, jangan sentuh aku, Marcus. Citra, Jangan mendekat. baiklah, Citra. Aku tidak akan menyentuhmu. Tenang saja ya. Mau kemana? Citra, Citra. Citra, maafkan aku. Karena Elina, sudah lama aku menahannya. Jadi aku sangat ingin mendapat kenyamanan. Jadi Teddy, aku tidak bisa menahan diri. Dan bertindak seperti itu. Citra, aku salah. Aku monster. Aku monster. Citra, aku monster. Kamu mau apa dengan dirimu sendiri? Aku mengerti. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkanku dan memperlakukanku seperti itu. Aku hanya menganggapmu sebagai teman. Aku mencintai Eko. Jangan khawatir. Aku tidak akan bertindak di luar batas lagi. Aku janji padamu. Aku janji. Aku merasa tidak enak badan. Pulang saja. Citra, ada sesuatu. Aku tidak tahu apakah harus memberitahumu. Seperti apa? Lihat ini. Jadi ini. Apakah Eko yang kamu cintai? Dia sudah bersamamu selama 7 tahun, tapi dia tidak mau menikahimu. Dia malah menikahi wanita lain. Itu palsu. Itu pasti palsu. Citra, aku serius, kamu harus berhenti menipu dirimu sendiri, oke? Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia pasti sudah memaafkanmu sejak lama. Mengapa dia harus menunggumu untuk merebutnya kembali? Aku akan mencari Eko dan mendapatkan jawaban. Citra. Bapak Danu, apakah pertunanganmu dengan putri tertua keluarga Widodo masih berlaku? Aku dengar, dia memenangkan taruhannya dengan ayahnya. Jadi dia tidak perlu menjalani pernikahan perjodohan. Sayang sekali. Sari itu, dia wanita tercantik di lingkaran sosial kita. Dia mungkin memenangkan taruhannya dengan ayahnya. TAPI. Dia tetap tidak akan bisa lolos. Dari cengkeramanku. Bapak Danu, di sini, seperti yang diharapkan dari Bapak Danu. Di sini, silakan minum, Bapak Danu. Sorry, kamu benar-benar akan melakukan ini? Biar aku masuk. Aku harus bertemu Eko. Maaf, Ibu, tanpa janji temu, saya tidak bisa mengizinkan Ibu masuk. Aku pacarnya Eko. Biar aku masuk. Tidak mungkin. Ada apa ini? Suara apa itu? Citra. Kamu di sini ngapain? Kamu dan dia. Kalian benar-benar menikah? Benar. Kami sudah menikah secara hukum. Jadi mulai sekarang, jangan dekat-dekat Eko lagi. Ini pasti palsu. Kenapa? Kok kamu bisa tega banget? Masa 7 tahun kita bersama? Cuma kamu buang gitu aja? Kan kamu yang pergi, bukan aku. Kenapa kamu nggak percaya aja sama aku? Terus gimana kalau aku nggak bersalah? Sampai sekarang kamu masih mikir. Kalau aku putusin karena aku kira kamu selingkuh. Gara-gara Marcus? Kamu sadar nggak sih? Emang bukan itu alasannya? Aku nggak ada lagi yang mau dikatakan ke kamu. Ayo pergi. Myra, Iko, dia beneran nikah sama orang lain. Oh yang itu? Itu palsu. Nona Sari nyuruh paman aku buat bikin sertifikat pernikahan palsu. Kok kamu bisa percaya? Palsu? APA, kamu nggak percaya sama aku? Aku percaya. Aku percaya sama kamu. Oh iya, jadi gimana investigasi soal Marcus?
Udah sampai mana? Hubungannya dengan Elina. Sepertinya agak rumit. Aku perlu cek lagi. Kasih aku waktu beberapa hari lagi. Aku akan menunggumu. Ulang tahunku tinggal beberapa hari lagi. Aku mau mengadakan pesta ulang tahun. Bisa datang dan bantu aku siapkan? Dan saat kau di sana, minta maaf secara formal. Pada Eko. Oak, tidak masalah. Terima kasih. Untuk apa kau ingin bertemu denganku? Ulang tahunku akan datang dalam beberapa hari. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun, dan aku ingin mengundangmu. Mau datang? Tidak mungkin. Aku tidak punya waktu untuk ulang tahun orang asing. Iko, kenapa kau bisa begitu teganya? 7 tahun. Kita sudah bersama selama 7 tahun. Selama bertahun-tahun itu, kau tidak pernah melewatkan sarapan. Kali ini, meski kau sudah bulat ingin putus, datanglah untuk terakhir kalinya. Hanya untuk memberikan penutup. Para hubungan kita. Tolong? Tidak ada waktu. Iko. Kalau kau tidak setuju, aku akan mengakhiri semuanya. Turunkan pisaunya dulu. Kita sepakat? Baiklah. Aku pergi. Kalau begitu, aku tunggu kamu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Marcus. Hey, bisa bantu aku mengunggah data dari video ini? Bisa kamu unggah? Ini. Video ini. Ini penuh kenangan aku dan Eko. Kuharap setelah dia menontonnya, dia akan kembali padaku. Oh, Ingat? Ini waktu kita pertama kali pacaran. Foto dari ulang tahun pertamaku. Aku ingat. Iko. Bisakah kita kembali bersama? Aku menolak. Kenapa? Aku dan Sari sudah menikah. Tapi itu semua palsu. Aku tahu itu. Kamu tidak bisa membohongiku. Kita tidak akan kembali bersama. Karena sudah tidak ada lagi di antara kita. Iko, Citra sudah berkorban banyak. Untukmu. Tidak bisakah kamu memikirkannya sekali lagi? Justru karena sudah kupikirkan matang-matang, aku menolak. Dia dan aku, kita memang tidak cocok. Kita hampir saja menikah. Bagaimana mungkin kita tidak cocok? Iko, jangan bilang tidak dulu. Biar aku tunjukkan sesuatu. 7 tahun terakhir ini, kita punya banyak kenangan. Aku merekam semuanya. Bahkan membuat video. Ada pesan di sana, dariku untukmu. Tonton saja. Kalau setelah menontonnya, kamu masih menolak, maka aku akan menerimanya. Jadi ini yang kamu sebut bisnis kita? Camus m'engueule dans cul que Sini. Hanya untuk menunjukkan foto-foto ini, berdua denganmu? Video yang kubuat, bukan seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Kamu harus percaya padaku. Kalau mau mempermalukanku, nggak perlu repot-repot kayak gini. Ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikir. Tidak ada apa antara aku dan Malik. Menurutmu nggak konyol bilang begitu? Atau kamu pikir aku ini bodoh? Kalian berdua sudah tidur bareng, terus kamu bilang nggak ada apa-apa? Ini benar-benar bukan seperti yang kamu kira. Kenapa? Kenapa ada foto-foto ini? Kenapa? Katakan. Udahan aktingnya. Cara kamu berakting bikin aku jijik. Iko. Apa yang sebenarnya terjadi? menurutmu itu apa, Citra? Perasaanku padamu, masih belum paham juga, Citra? Kenapa susah banget ngakuin kalau kamu suka sama aku? Kenapa kamu berpikir begitu? Aku selalu punya perasaan seperti ini padamu. Tapi aku bukan Citra. Dengarkan aku.
Aku memang mencintaimu. Captain Citra, ambil Eko. Lepaskan dia. Iko, jangan pergi. Biar aku jelaskan. Aku dan Malik, kami tidak melakukan apa. Kamu harus percaya padaku. Kalau aku dan kamu sedang pacaran, lalu kamu lihat fotoku dengan wanita lain di tempat tidur, dan aku bilang tidak terjadi apa-apa, apa kamu akan percaya padaku? Jangan pergi. Iko. Jangan pergi. Aku tahu aku salah. Iko. Dia benar-benar pergi. Malik. Kenapa dia jadi orang seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya. Dan aku juga tidak tahu. Tapi hal-hal yang kamu minta aku selidiki, sudah aku ketahui. Antara dia dan Elina, ternyata tidak sesederhana itu. Mereka hanya kenal kurang dari 2 minggu. Sebelum menikah, apa mereka sudah saling kenal? Lama? Dulu kupikir, mereka sudah saling kenal lama. Tapi setelah menyelidiki, aku tahu. Kalau dulu Malik sering datang ke pemadam kebakaran untuk menemuimu. Tapi Elina menghentikannya. Dia bilang ingin membantu Malik mendekatimu. Dan mereka saling tambah di WeChat. Lalu, tidak lama kemudian, mereka check-in ke hotel. Teman masa kecil Malik bilang, Elina memberinya obat. Dan begitulah mereka akhirnya tidur bersama. Dia tidak punya pilihan selain menikahi Elina. Mengkingka. Orang yang selalu dia sukai adalah, benar, selalu kamu. Dan kematian Elina juga direkayasa oleh Malik. Bagaimana mungkin? Elina tidak mati dalam kebakaran gudang itu. Karena pada hari itu, sebelum misi dimulai, sarapan yang dimakan Elina telah diberi obat oleh Markus dengan pil tidur. Nggak heran kalau Elina sama sekali nggak sadar hari itu. Kenapa Markus melakukan hal seperti itu? Lihat ini. Ini adalah rekaman pengawasan dari rumah sakit saat kebakaran hari itu. Butuh waktu lama buat memulihkannya. Tapi akhirnya kami dapat. Mungkin kira salah menilai Eko selama ini. Jangan berani-beraninya kau melakukan hal bodoh. Coba pikir. Kalau Citra datang dengan krunya, dan melihat kita berdua terjebak di neraka ini, siapa yang menurutmu akan dia selamatkan duluan? Dia. Selama ini ternyata dia. Saat aku fokus mengurus Markus, berapa kali aku sudah menyakiti Eko? Kina kau. Markus, kau akan memberitahuku. Apa ini? Aku tak pernah menyangka kalian benar-benar berhasil memulihkan rekaman pengawasannya. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu kujelaskan. Aku hanya ingin melihat sendiri dalam situasi seperti itu. Siapa yang akan kau selamatkan lebih dulu, Eko? Atau aku? Kenapa? Kenapa kau harus merusak hubungan yang kumiliki dengan Eko? Apa salahku padamu? Citra, apa aku yang memaksamu menyelamatkanku? Bukankah itu pilihanmu sendiri untuk menyelamatkanku? Citra, biar ku jelaskan. Mulai hari ini, semua yang terjadi antara kau dan Eko sudah berakhir. Kau yang menghancurkannya dengan kedua tanganmu sendiri. Lalu kenapa kau membohongiku? Kenapa? Kau tanya kenapa? Memangnya ada alasan lain apa? Semuanya untukmu. Semuanya. Citra, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku benar-benar tergila-gila. Pernikahanku dengan Elina, Cipeksaken. Aku tak punya pilihan. Tapi sekarang? Sempurna, dia sudah tiada. Sekarang aku bebas untuk mendekatimu. Jadi berhentilah memikirkan. Eko, mengerti? Bersamalah denganku, menikahlah denganku. Tak mungkin, kau bisa merebutnya kembali. Citra. Gila. Citra, jangan berani-beraninya kau mendorongku. Tidermu semalam bagaimana? Lumayan là. Jadi, kita mau kemana? Untuk menemui ayahku. Ayamu.
Aku nggak mau kasih tahu. Kita kan cuma nikah palsu. Ngapain kita harus ketemu orang tua? Ini harus terlihat meyakinkan, supaya keluargaku percaya. Oke, baiklah. Nanti kalau sudah selesai, gajimu aku naikin. Ya. Ini dia, pria dalam hidupmu. Betul. Anak muda, putriku adalah putri pewaris keluarga Ford. Keluarga kami salah satu yang paling berpengaruh di Jayakarta. Bagaimana later belakang keluargamu? Keluarga biasa saja. Orang biasa, anak miskin. Kamu pikir kamu pantas untuk putriku? Pantas untuk putriku? Dia seharusnya menikah dengan keluarga Danu dari Jayakarta dalam pernikahan perjodohan. Bagaimanapun juga, kamu akan menceraikannya dan menikah dengan keluarga Danu. Danu itu tampan, kaya. Kenapa kamu nggak bisa suka sama dia? Ya. Danu itu orang seperti apa? Ayah tahu persis seperti apa dia. Dia itu playboy, yang punya banyak wanita. Semua orang di Jayakarta tahu itu. Terus kenapa? Kalau kita menikah dengan keluarga Danu, keluarga kita cannot go tingkat tertinggi di Jayakarta. Aku nggak peduli dengan masyarakat atas atau statusmu. Aku cuma ingin bahagia. Aku ini anak perempuanmu satu-satunya. Ayah cuma peduli mau menikahkan aku, dan nggak pernah peduli perasaanku. Ayah nggak tahu apa yang terjadi padaku di Tirtajaya. Aku dirampok. Dan hampir mati. Eko yang menyelamatkanku. Aku menyelamatkanmu. Kapan? Cedera bahu itu. Koyang Malamitu. Kalau tidak, menurutmu kenapa? Aku sangat menghargaimu. Aku tidak hanya memberimu pekerjaan, tapi juga merawatmu dengan baik. Apa kau benar-benar menjaira aku ini? Orang suci? Pantas saja. Sorry. Apa yang baru kau katakan? Kau dirampok? Apa kau terluka? Tidak. Tapi Eko, untuk menyelamatkanku, bahunya terluka. Dan dia tidak meminta imbalan apa pun. Itulah tipe pria yang bisa kupercayai nyawaku padanya. Dan bukan Danu, si playboy itu. TAPI. Ya. Bagaimana ayah bisa diam saja melihat putrimu menjalani sisa hidupnya dalam kesengsaraan? Kenapa ayah begitu terobsesi dengan menikahi keluarga kelas atas? Uang keluarga kita, bukankah itu sudah cukup? Sekarang aku mengerti, sayang. Aku akan menghubunginya sekarang dan bilang pernikahan perjodohan itu dibatalkan. Halo, Bapak Widodo. Ada APA? Danu, mengenai pertunanganmu dengan Sari. Sepertinya kita batalkan saja. APA. Lepasin ayah. Kenapa? Bukannya dia sudah nikah? Aku gak peduli dia udah nikah sama dia. Aku bakal nikahin dia. Aku udah cek si berandal itu. Dia cuma orang miskin yang gak jelas. Singkirin aja dia. Pemuda itu? Aku pernah ketemu. Dia cukup mengesankan. Sari benar-benar suka sama dia, dan aku setuju banget. Udah, kita stop di sini aja. Hey. Widodo Ford. Berani-beraninya kau macam-macam sama aku. Sayang. Dulu, semua salahku. Aku terlalu sibuk kerja, dan gak perhatiin perasaanmu. Aku gak akan biarin itu terulang lagi. Karena kamu tulus banget, suka sama pemuda ini. Ya sudah, kayaknya nggak ada lagi yang bisa kukatakan. Tunggu dulu. Berarti. Eco Stone? Sejak hari kamu nyelamatin aku nemuin gelang ini. Aku bersumpah sama diri sendiri. Aku harus nemuin kamu. Kamu udah ninggalin jejak yang dalam di hatiku. Selain kamu, aku nggak bisa bayangin jatuh cinta sama orang lain. Lupakan apa yang kubilang di mobil. Maukah kamu terima aku beneran? Aku. Aku mau.
Tio. Kau tahu, pria yang kusuruh kau selidiki, Eco Stone. Orang-orang yang terhubung dengannya. Salah satunya Malik Blackwood, dan yang satunya lagi, namanya siapa ya? Itu Citra Lane. Benar. Citra Lane. Pergi sekarang. Bawa mereka berdua ke sini. Ya, Pak. Anda meminta bertemu saya, Bapak Danu? Anda sudah datang. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk membahas kemungkinan kolaborasi dan melihat apakah Anda tertarik. Aku bertanya-tanya, apakah Anda tertarik? Kolaborasi seperti apa? Aku tahu sejarahmu dengan Eco Stone dan Citra Lane. Apakah kau ingin balas dendam pada mereka? Balas dendam pada mereka? Maksudmu bagaimana? Ayo pergi. Cepat. Lepaskan aku. Kau pikir kau sedang apa? Diam di situ. Aku tahu, kau sudah mengincarnya sejak lama. Hari ini, di sini, kau bisa berbuat sesukamu padanya. Hancurkan dia sampai dia tak punya pilihan selain bersamamu. Aku jamin kau tidak akan menghadapi konsekuensi apapun. Jadi, kau ikut? Malik. Jangan mendekatiku. Marcus. Jangan mendekat. Jangan berani-berani melakukan hal bodoh. Jangan melangkah lagi. Ambil satu langkah lagi. Aku bunuh diri di sini juga. Oke. Aku tidak akan menyentuhmu. Turunkan saja. Turunkan. Bapak Danu. Tunggu. Dia tidak menginginkan ini. Mungkin kita sebaiknya membatalkannya saja. Aku sudah memberimu kesempatan, dan kamu tetap menyia-nyiakannya. Biar ku katakan sesuatu. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Jalang itu, Sari, dan bajingan itu, Eco, adalah musuh kita bersama. Aku akan menghancurkan mereka. Apa yang kamu lakukan? APA. Diam mulutmu. Kamu akan bersikap baik, dan diam di tempat. Kalau kamu berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan telanjangin kamu sekarang juga. Aku juga ingin membalas dendam padanya. Bagus, berarti sekarang kita berada di pihak yang sama. Sekarang bersekutu. Dan kamu, bagaimana pendapatmu? Pikirkan baik-baik. Oak. Kita di mana? Kenapa kita tidak di kantor? Nona sorry, jangan salahkan aku. Aku dipaksa melakukan ini. Kamu siapa? Apa maumu? Tangkap mereka. Lepaskan kami. Echo. Kalian ngapain di sini? Lagi ngapain? Kenapa kamu bawa kami ke sini? Penculikan itu ilegal. Lepaskan kami sekarang juga. Lepaskan kami. Nggak mudah untuk bawa kalian ke sini. Kamu pikir aku akan biarkan kamu pergi? Sorry. Lihatlah dirimu. Kenapa kamu bisa begitu tidak tahu terima kasih? Apa yang istimewa dari berandal ini? Antana, kamu mau menolak aku, sang pewaris, keluarga Vance? Karena setidaknya dia tidak akan pernah melakukan cara-cara yang hina seperti ini. Hina. Tidak peduli seberapa hina, yang penting pekerjaan selesai. Berndal, hari ini, aku akan membuat kamu menyaksikan dari dekat wanita yang paling kamu cintai, dimainkan olehku. Kamu mau apa? Danu, kamu mau apa? Jangan sentuh aku. Lepaskan dia. Jangan sentuh aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Vajingan. Eco. Eco, hati-hati. Awas. Citra.
Citra. Citra. Citra. Sorry. Kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar jalang. Beraninya kamu melaporkan ke Badan Keamanan. Kamu menghancurkan hidupku. Memangnya kamu mengharapkan apa? Apa aku harus ikut dalam kejahatanmu? Ikau. Kali ini, aku membelamu. Aku menyelamatkan nyawamu. Citra. Citra. Aku minta maaf. Tidak. Citra. Panggil ambulans. Kalau bukan karena dia, entah apa yang akan mereka lakukan pada kita. Tapi sekarang dia sudah tiada. Menurutmu, dia menyesali semuanya? Ya. Mungkin tidak. Ayo pergi. Jangan ganggu istirahatnya. Kuharap di kehidupan berikutnya, dia bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Besok adalah hari pernikahan kita. Kamu senang? Aku senang. Apa yang paling kamu tunggu-tunggu? Aku paling menunggu. Kamu menjadi istriku.